selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kami percaya berkat kemurahan Tuhan ada bagi setiap kita saat ini. Kami percaya dimanapun Anda berada saat ini, kerinduan untuk datang kepada Tuhan ada di setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang beracara atas setiap ibadah kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Engkau yang beracara atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Sekarang telah tiba. Lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Kita perlu Tuhan, tanpanya kita tidak mampu. Bawa setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, untuk terus Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun setiap kami. Kami hanya mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik, Bapa yang setia, Dia Bapa yang kekal. Mari kita naikkan pujian Bapa yang setia. Dari harta
Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Tuhan nyatakan sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah oleh firman membawa setiap kami mengerti akan setiap kehendak Tuhan, membawa setiap kami bertumbuh menjadi dewasa, terus mengerti dan mengenal Tuhan lebih lagi. Kami menyerahkan hamba-Mu dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari bibir-Mu hamba-Mu, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang mengurapi, biar semuanya menjadikan satu berkat bagi setiap kami, untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Biarlah Engkau Allah yang menyatakan akan segala rahasia. Engkau Allah yang terus membawa setiap jemaat Tuhan semakin mengenal akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Bukan satu kebetulan, tapi saya percaya bahwa ada rencana Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang membawa kita semakin mengenal Tuhan, membawa kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah terlepas dari penjajah. Kemerdekaan adalah suatu kebebasan di mana kita kemudian mempunyai hak untuk membangun bangsa ini pada taraf hidup yang lebih baik lagi. Nah, kita mau belajar kemerdekaan di dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah, oleh Kristus, bukan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Nah, di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di sini kita telah menerima Kristus, kita telah mengerti tentang rencana Allah. Kristus mati bagi kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Yang dulu kita berdosa, yang dulu kita binasa, kita memperoleh kehidupan kekal, kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, pengertian hamba artinya dulos. Dulos itu artinya budak, tidak memiliki kemerdekaan. Dia mengabdi dan hidup untuk tuannya saja, tidak mempunyai hak untuk masa depan selanjutnya. Hamba dosa berarti diperbudak oleh dosa, atau seringkali melakukan dosa, terikat dengan dosa, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari terus melakukan dosa. Kemudian hidupnya dikuasai oleh keangkuhan hidup, keinginan daging ataupun hawa nafsu. Hamba dosa berarti menjadi budak iblis. Hamba dosa membawa mereka kepada maut ataupun kepada kebinasaan. Sedangkan kalau kita belajar tentang hamba kebenaran atau hamba Allah akan membawa kita meninggalkan dosa, menjauhkan dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Artinya apa? Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa tidak melakukan dosa. Kita takut akan Tuhan, kita terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, nah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemudian melakukan kehendak Tuhan seperti kehendak Bapa di surga. Hamba kebenaran membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, membawa kita hidup dalam damai sejahtera yang Allah sudah sediakan. Arti kemerdekaan dalam Kristus, di sini dikatakan tadi bahwa Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kebangkitannya
menjadikan kita orang-orang pemenang yang percaya bebas dari kuasa dosa, menerima kasih karunia Allah yang hidup kekal bersama dengan Kristus. Pengorbanan Kristus ini sesuatu hal yang luar biasa, satu bukti kasih Allah kepada manusia, bahwa Allah sangat mengasihi manusia, bahwa Allah ingin manusia kembali kepada Allah. Dalam hal ini bahwa kemerdekaan dalam Kristus, kita bebas. Kita bebas dari kuasa dosa, kita dibebaskan dari segala kutuk. Pengorbanan Yesus membawa kita memperoleh kemenangan, membawa kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 18 dan 22, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemudian ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Arti bebas dari kuasa dosa, kita diberi kuasa terlepas dari ikatan dosa. Seperti apa ikatan dosa? Kalau kita melihat kehidupan orang yang terikat oleh dosa, yang istilahnya sering berbuat dosa, di sini ada faktor kebiasaan, keterikatan itu. Seperti seseorang mencuri, kemudian dia dipenjara, keluar dia mencuri lagi, dia tidak bisa terlepas dari ikatan dosa untuk mencuri. Nah, hal ini ketika mereka percaya, saya percaya bahwa ikatan dosa itu dipatahkan, dan dia dimampukan untuk tidak melakukan hal tersebut, yaitu mencuri. Kita dimampukan mengalahkan keinginan daging, dan hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, karena ketika kita hidup dalam dosa, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Yang kita lakukan apa? Menyenangkan tubuh kita, menyenangkan kedagingan kita. Hal itu adalah berlawanan dengan kehendak Allah. Arti bebas dari kuasa dosa selanjutnya, kita dimampukan melakukan firman Tuhan atau kebenaran Allah. Ketika kita terus belajar tentang kebenaran, di situ kita melihat, dan kita di situ melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa. Kita dapat menerima janji Tuhan. Kadangkala kita tidak bisa memperoleh janji Tuhan. Kadangkala doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita harus merenungkan, ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Untuk janji-janji Tuhan terhalang itu oleh karena ada dosa yang kita lakukan. Ketika dosa itu diampuni, ketika dosa itu dihilangkan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka janji-janji Allah akan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana supaya dosa tidak berkuasa lagi atas kita? Yang pertama, kita melawan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Iman yang teguh bagaimana? Iman yang teguh itu iman yang harus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Yaitu terus kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita membaca akan firman Tuhan. Firman Tuhan bertumbuh karena apa? Pendengaran akan firman Allah. Berarti kita harus terus membaca dan merenungkan firman Allah. Nah, ketika iman kita tidak bertumbuh, ketika iman kita mungkin semakin goyah, iman kita semakin kerdil, di sini ada hal-hal yang tentunya yang akan menjadi satu tantangan. Banyak orang tergoda dengan keinginan dunia.
baik itu jabatan, baik itu pasangan hidup dan sebagainya, sehingga orang jatuh dalam dosa karena apa? Iman mereka tidak bertumbuh, iman mereka tetap kerdil, iman mereka biasa-biasa saja. Mari kita meningkatkan keimanan kita kepada Kristus supaya apa? Kita dimampukan untuk melawan kuasa dosa. Kemudian selanjutnya menyerahkan tubuh dan seluruh kepribadian kita, kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah dan kebenaran. Di dalam Roma pasal yang 6 ayat 12 dan 19. Di situ kita harus menyangkal keinginan daging, kita harus menyangkal keinginan dunia, menolak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Dengan bagaimana menolak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa? Kita tidak boleh melakukan kekerasan pada orang lain. Kita harus menjaga lidah kita untuk kita tidak memfitnah, untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita harus intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dapat terus masih melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, di sini melayani Tuhan dengan seperti apa? Dengan tubuh kita, dengan harta kita, dalam pekerjaan itu, kita dapat melayani Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan Injil tentang keselamatan, tentang kebenaran akan firman Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Pilihan menjadi hamba dosa akan membawa mereka kepada maut atau kebinasaan. Pilihan untuk taat kepada Allah menjadi hamba kebenaran akan membawa kita memperoleh kemerdekaan, membawa kita mendapatkan sukacita daripada surga, membawa kita dapat hidup bisa lebih baik lagi. Di sini kemerdekaan dari dosa membawa setiap kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sebaiknya kita menyerahkan hidup kita sebagai hamba kebenaran Allah. Kasih karunia Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa agar kita bisa hidup dalam kebenaran. Status sebagai orang yang bebas atau orang yang merdeka memberikan kepada kita hak penuh untuk mengalihkan pengabdian kita bukan lagi kepada dosa tetapi kepada kebenaran. Perubahan status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran adalah proses pengudusan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita terus menjaga kekudusan, terus menjalankan kekudusan, terus menjalankan kekudusan, terus setiap hari, sehingga kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hamba Allah yang setia sampai mati. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita mengucap syukur akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa kami sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Kami sudah dimerdekakan. Pengorbanan Kristus di kayu salib membawa setiap kami Tuhan memperoleh satu pengampunan daripada Tuhan. Kebangkitannya memberikan kuasa kepada kami untuk kami terlepas dari segala ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami untuk kami bisa melawan dosa, artinya bahwa dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih, itu semua oleh karena kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu bahwa kami mengerti bagaimana kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami,
Tuhan mampukan setiap kami untuk kami menjadi hamba kebenaran, untuk kami menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Allah, terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan korban persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan tangan-tangan yang telah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan korban persembahan, boleh melalui rekening yang ada di bawah ini. Sambil kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Selalu Bersyukur. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya bahwa tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan keadaan Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong bangsa kami. Berikanlah belas kasihan bangsa kami. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kami minta pertolongan daripada Tuhan. Kami minta campur tangan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, segala persoalan bangsa ini, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya bahwa Engkau akan menolong bangsa kami. Segala sesuatu yang terjadi Engkau melihat. Kami menyerahkan Tuhan kepemimpinan bangsa ini dari Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Engkau Allah yang memberikan hikmat. Engkau Allah memberikan roh takut akan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan mereka, sehingga dapat membawa bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Situasi ekonomi politik maupun segala sesuatunya, Tuhan kami serahkan kasih-Mu. Engkau Allah yang terus membenahi, Engkau Allah yang terus campur tangan di dalamnya. Kami percaya ada perubahan yang lebih baik lagi, sehingga membawa bangsa Indonesia kembali pada kehidupan yang normal, pada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi atas Indonesia, Tuhan Engkau Allah yang senantiasa bekerja atas segalanya Tuhan. Dan menyerahkan tenaga medis yang ada, Tuhan berkati setiap mereka, berikan kekuatan setiap mereka dapat merawat, dapat melayani pasien-pasien COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap hati mereka, kami percaya Engkau melihat segala perjuangan mereka. Tuhan berkati mereka, berkati keluarganya, berkati kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan berikan Tuhan bela kuasa Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia, bekerja atas setiap perawat dan para medis yang ada. Dan Tuhan, Engkau Allah penyelamat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala upaya-upaya untuk penyembuhan, segala upaya untuk pengobatan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami hanya bersandar kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberikan obat atas segala virus yang boleh terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi atas Indonesia, bahkan seluruh dunia, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini menyadarkan kami Tuhan, untuk kami hanya mau bersandar, karena kami percaya
kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota Jogja, Kulon Progo, Wates, Temon, ke dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan kota, keamanan kota di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menjagai kota kami, biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan atas setiap kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kota Jogja, Kulon Progo, Wates, Temon menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan, segala perencanaan pembangunan yang ada Tuhan berkati, baik pembangunan SDM, pembangunan sumber daya alam dan sebagainya. Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Bila semuanya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jogja, Kulon Progo, Wates, dan Temon dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja Tuhan yang Tuhan izinkan atas Kulon Progo, GPI, Merkes Wates di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan ada membawa setiap kami, membangun setiap kami, untuk setiap kami, untuk kami menjadi murid Kristus, untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus, membawa